Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan keempat mata kuliah persamaan diferensial. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan terpisah pada persamaan diferensial order pertama. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nisrina Hanifah NIM akhir 11, Wahib Siti Munawarah NIM akhir 26, dan Hairul Muhafidah NIM akhir 33. Untuk materi yang pertama mengenai definisi. Terdapat sebuah persamaan diferensial order pertama yang dapat ditulis menjadi GY Y aksen sama dengan Fx. Dengan mengambil Y aksen sama dengan dy per dx, kita dapatkan GY dy per dx sama dengan Fx. Kemudian persamaan tadi kita ubah ke dalam bentuk GY dy sama dengan Fx dx yang disebut dengan persamaan diferensial terpisahkan. Bentuk GY dy sama dengan Fx dx ini merupakan cara lain untuk menuliskan persamaan diferensial GY Y aksen sama dengan Fx. Setelah itu, persamaan diferensial yang tadi kita kenakan operasi integral yang kita peroleh integral GY dy sama dengan integral Fx dx. Jika kedua fungsi tersebut kontinu, maka integralnya ada dan hasil dari integral tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Yang selanjutnya, jika persamaan 1 tadi GY Y aksen sama dengan Fx kita transformasikan ke dalam bentuk F1x G1y dx sama dengan F2x G2y dy sama dengan 0, kemudian kita kalikan dengan G1y F2x, maka kita dapatkan F1x per F2x dx ditambah G2x per G1y dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan yang tadi kita kenakan operasi integral yang hasilnya integral F1x per F2x dx ditambah integral G2x per G1y dy sama dengan 0. Seperti tadi, solusi dari persamaan diferensial itu adalah hasil dari integralnya. Jadi intinya solusi dari persamaan diferensial order pertama itu merupakan hasil dari integral persamaan yang sudah kita olah ini. Kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan nilai awal. Pada bidang terapan, masalah nilai awal memegang peranan penting untuk menentukan penyelesaian atau solusi khusus dari sebuah persamaan diferensial. Solusi khusus ini digunakan apabila kita ingin mencari nilai konstantanya. Andaikan penyelesaian khusus Gx memenuhi kondisi awal pada suatu titik tertentu x0 dan penyelesaian Yx mempunyai nilai tertentu y0, ditulis dengan y x0 sama dengan y0. Misalnya y 1 atau x0 nya itu diganti 1 sama dengan 0, berarti y nya itu 0 jika x sama dengan 1. Yang kedua, misal y0 sama dengan 2, jadi x0 nya ini diganti dengan 0 dan y0 nya diganti dengan angka 2. Berarti y sama dengan 2 jika x nya sama dengan 0. Kemudian yang contoh ketiga, y pi sama dengan 10. Berarti y di sini sama dengan 10 jika x nya sama dengan pi. Selanjutnya, kondisi awal dari penyelesaian suatu persamaan diferensial disebut nilai awal, dan untuk penyelesaiannya harus ditentukan penyelesaian khusus yang memenuhi syarat awal yang diberikan. Seperti tadi, pemahaman masalah nilai awal berasal dari realita
pada terapan bahwa peubah bebas seringkali berupa faktor waktu, sehingga persamaannya berbentuk Y X0 sama dengan Y0, yang merupakan situasi awal pada suatu peubah. Maksud di sini faktor waktu seperti dalam terapan bentuk pelajaran fisika. Terus misal pada waktu tertentu didapat penyelesaian dari suatu persamaan diferensial, maka penyelesaian itu menunjukkan kondisi yang terjadi pada waktu kemudian. Misalnya dalam bentuk YX sama dengan AX plus B. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Nisha Hanifa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal agar kita lebih mudah untuk memahami materi. Nah, jadi untuk soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan diferensial dari 16Y Y aksen ditambah dengan 9X sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis kembali untuk soalnya. Nah, agar persamaannya itu sama dengan materi yang sudah dipaparkan, kemudian kita pindah ruaskan untuk 9X. Jadi 16Y Y aksen sama dengan negatif 9X karena kita sudah pindah ruaskan. Nah, untuk Y aksennya ini tadi sudah dijelaskan bahwa Y aksen itu sama dengan DY per DX. Jadi untuk 16Y Y aksen sama dengan negatif 9X. 9X kemudian kita rubah menjadi 16Y dikalikan DY per DX sama dengan negatif 9X. Nah, setelah itu untuk kedua ruasnya kita kalikan dengan DX. Nah, jadi untuk ruas yang sebelah kiri DX-nya itu nggak ada karena sudah dibagi dengan DX atau penyebutnya itu DX. Kemudian untuk yang negatif 9X itu kita kalikan dengan DX. Jadi 16Y DY sama dengan negatif 9X DX. Kemudian kita integralkan untuk kedua ruasnya menjadi integral 16Y DY sama dengan integral negatif 9X DX. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mengintegralkan karena sudah dibahas dalam mata kuliah kalkulus yang sebelumnya. Nah, jadi langsung saja untuk integral 16Y DY itu sama dengan 16, maksud saya 8Y kuadrat sama dengan negatif 9 per 2X kuadrat plus C. Nah, kemudian kita pindah ruaskan untuk yang variabelnya X ini menjadi 8Y kuadrat ditambah dengan 9 per 2X kuadrat sama dengan C. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial dari 16Y Y aksen ditambah dengan 9X sama dengan 0 itu adalah 8Y kuadrat ditambah dengan 9 per 2X kuadrat sama dengan C. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukan solusi dari persamaan diferensial biasa berikut. Ada 2X kuadrat Y ditambah dengan Y dx dikurangi dengan 3XY plus X dy sama dengan 0. Kemudian untuk soalnya kita tulis kembali. Setelah itu variabel yang bisa dikeluarkan kita keluarkan menjadi Y kali 2X kuadrat plus 1 dx dikurangi dengan X kali 3Y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita otak-atik untuk persamaan ini agar variabelnya itu menjadi pembilang dan penyebut variabel yang sama. Contohnya ini Y, X dengan X. Kemudian kita integralkan menjadi integral Y per 3Y plus 1 dx kurangi dengan integral X per 2X kuadrat plus 1 dy sama dengan 0. Nah, dalam kalkulus telah dibahas mengenai aturan logaritma alami atau log natural. Nah, untuk integral dari Y per 3Y plus 1 dx itu menjadi setengah ln 3Y plus 1 kemudian ditambah dengan integral yang ini menjadi setengah ln 2x kuadrat plus 1 sama dengan C karena ini kita integralkan dan ini adalah sebuah konstanta atau nilai. Nah, kemudian karena ini sama kita bisa satukan
kemudian menjadi setengah ln 3y plus 1 dikali dengan 2x kuadrat plus 1 sama dengan c. Nah, kenapa ini kok kali bukan ditambah ya? Nah, karena untuk logaritma alami itu aturannya jika ada sebuah logaritma yang ditambah, maka kalau kita satukan atau kita gabungkan itu bukan menjadi tambah tapi kali. Nah, berbeda dengan yang kurang. Kalau yang kurang itu nanti jadinya dibagi. Nah, setelah itu kan setengah ln 3y plus 1 dikalikan 2x kuadrat plus 1 sama dengan c. Nah, kemudian ini kan setengahnya ini kita kalikan dengan c, maka menjadi ln 3y plus 1 dikalikan 2x kuadrat plus 1 sama dengan 2c. Nah, ini juga menyangkut logaritma alami juga. Ini ln sekian sama dengan 2c ini menjadi 3y plus 1 dikalikan 2x kuadrat plus 1 sama dengan e pangkat 2c. Nah, setelah itu untuk contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan penyelesaian masalah dari nilai awal dari suatu persamaan diferensial x, y aksen ditambah dengan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan 1. Nah, jadi ini kita tulis kembali soalnya agar lebih mudah. X, y aksen ditambah dengan y sama dengan 0. Kemudian untuk y aksennya tadi kan menjadi dy per dx, maka kita substitusikan untuk y aksen yaitu dy per dx menjadi x kali dy per dx sama dengan negatif y, karena untuk y ini sudah kita pindah ruaskan menjadi negatif. Nah, setelah itu dalam menggunakan perkalian silang kita dapatkan seperti ini. 1 per y dy sama dengan negatif 1 per x dx. Kemudian kita integralkan untuk ruas kanan dan kirinya. Integral 1 per y dy sama dengan negatif integral 1 per x dx menjadi ln nilai mutlak x y sama dengan negatif ln nilai mutlak x ditambah dengan c, menjadi nilai mutlak y sama dengan e pangkat negatif ln nilai mutlak x ditambah dengan c. Nah, kemudian nilai awalnya yaitu tadi kan y untuk e sama dengan 1 dan y sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan e pangkat c menjadi c sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaian dari persamaan tadi yaitu untuk nilai mutlak y sama dengan e pangkat negatif ln x ditambah dengan c. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian screenshot setelah ini. Bye bye.